Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Andi. Di kesempatan kali ini saya mau membuat video request dari teman ya, yang minta pendalaman tentang materi pisau. Sebenarnya kalau materi pisau itu cukup simpel ya. Kita hanya ada beberapa trik. Yang lain itu adalah mengatur kecepatan saja. Kalau untuk trik putarannya sendiri, dia hanya beberapa bagian saja, tidak luas seperti celurit ya. Nah, seperti ini ya, pisau ya, seperti ini. Jadi kalau kita start misalnya mau melakukan serangan ya, jangan dicabut ke depan seperti ini, jangan. Kalau dicabut ke depan seperti ini, nanti kita akan harus kembali lagi ya, harus kembali lagi seperti ini. Tapi kita langsung sarungnya tinggal, kita cabut pisaunya miring, kita bawa ke sini, ke belakang sini, baru kita tusuk seperti ini dengan cara kita tutup seperti ini. Nah, ini untuk menghindari jika serangan kita ditepis. Jadi kita seperti ini, nanti jika ditepis dari sebelah sini ataupun sebelah sini, kita kokoh ya, karena kita tidak menggunakan satu tangan seperti ini. Ini nanti kita akan mudah ditepis seperti ini. Soalnya kalau pisau ini dia jarak dekat, jadi lawan itu pasti sangat dekat sama kita. Kemungkinan dia akan menghindar itu sedikit ya, takut tidak sempat. Jadi yang dilakukan pertama kali pasti dia akan melakukan tepisan atau menepis. Jadi untuk mengatasi tepisan tersebut, kita seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita seperti ini. Ini kita bisa gunakan jika lawan merebut pisau kita. Dia pegang di sini, kita seperti ini, baru kita tusuk lagi. Kita main di dalam, tusuk lagi. Ya, main di dalam, tusuk lagi. Seperti itu. Jadi kita membuat perlindungan seperti ini. Dan ada juga trik putaran tentang pisau ya. Jadi bukan berputar seperti celurit. Kalau celurit, kita untuk merubah sayatan kita putar seperti ini. Kita putar seperti ini ya. Nah, untuk merubah arah. Jadi kalau pisau ini kita misalnya tusuk lewat ya. Jadi kita ubahnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kita belajar seperti ini. Tusuk belakang, depan, belakang, depan, belakang. Nah, seperti ini. Ini harus cepat. Jadi caranya kita bukan pegang rapat seperti ini ya. Bukan pegang rapat seperti ini. Ini kita akan kesusahan saat melakukan tusukan ya. Anda boleh coba, kalau Anda punya pisau di rumah seperti ini, Anda pegang rapat kuat seperti ini, dan Anda melakukan tusukan seperti ini, pasti sangat susah. Kita tidak bisa mendapatkan arah lurus seperti ini ya. Nah, jadi pegangannya itu dibikin senyaman mungkin seperti ini. Yang penting ujung jari sini menyentuh sini untuk melakukan kuncian ya. Kalau seperti ini kita bisa mendapatkan arah lurus. Mau tusuk hadap ke atas pun kita bisa. Tapi kalau kita seperti ini, kuat seperti ini, kita tidak bisa menusuk ke atas ya, tidak bisa. Yang tajam ini hadap ke atas, kita tusuk kayak gini, nggak bisa. Tuh, bengkong ya. Kita nggak bisa melakukan tusukan, bengkong. Kalau kita pegang seperti ini, kita bisa. Kita seperti ini. Baru kita, kuncinya adalah di
di sini. Nah, seperti ini. Ini kita pegang seperti ini. Kita putar, baru kita seperti ini ke belakang. Kita kasih handle. Handle ini fungsinya jika kita menusuk ke belakang seperti ini, mengenai area yang keras ya, seperti tulang pinggul atau terkena sabuk ya, jadi agak keras ya. Ini untuk menghindari geseran seperti ini. Untuk menghindari geseran seperti ini, kita ada handle seperti ini. Ini yang ke belakang. Jadi yang ke depan kita seperti ini, kita tusuk, kita handle di sini. Nah, kita handle di sini ya. Nah, jadi pegangan tetap sempurna seperti ini. Kita handle ada di sini kuncinya. Jadi kalau kena benda keras, kita cek, dia mentok di sini handle. Kalau untuk ke belakang seret, nah kita handle menggunakan sini ya, seperti ini. Jadi kita bisa tusuk, bisa belakang tusuk, nah seperti ini. Ini fungsinya seperti ini ya. Kalau kita melakukan tusukan, terus musuh itu lewat, dia ada di samping sini, kita seret, kita balik, kita tusuk lagi ke sana, seperti ini, menggunakan cara pegangan seperti ini. Baru kita putar seperti ini, tusuk ke sana, atau kita kanan kiri, tusuk, 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 tusuk sana ya. Nah, seperti ini. Kita ada handle seperti ini. Nah, itu yang pertama kita pelajari tentang tusukan ya. Karena pisau sendiri adalah sebenarnya, kalau untuk jenis yang agak panjang, kita bisa manfaatkan untuk sayatan ya, atau untuk menyayat. Kalau jenis pisau-pisau yang kecil, kita hanya bisa digunakan untuk menusuk, karena ayunan sayatan pun kurang kuat ya. Jadi kalau mengenai jaket kulit, terus orang pakai ketemang ya, atau sabuk, kalau cuman sayatan pisau kecil, dia kurang efektif, kurang dalam. Jadi kalau pisau-pisau kecil jarak dekat itu biasanya kita gunakan untuk tusukan seperti itu. Jadi kalau panjang seperti ini masih bisa digunakan untuk seperti cara celurit ya, seperti ini masih bisa seperti ini. Cuman kalau pisau-pisau yang kecil, ringan, kita tidak bisa mengayun, tidak bisa mendapatkan ayunan, karena pisau ini adalah spesialis jarak dekat dan butuh kecepatan. Kita tidak menggunakan putaran seperti ini, karena kita tidak membacok ya, kita menggunakannya untuk menusuk. Jadi kita tusuk ke belakang, tusuk depan, tusuk ke belakang, tusuk depan, tusuk belakang. Jadi seperti ini. Ubah. Nah, ubah seperti ini. Ya. Nah, di pegangannya dibikin senyaman mungkin, karena ini pisau ini kalau kita terlalu genggam, terlalu kuat seperti ini, kita juga akan canggung. Cara melakukan serangan itu cukup susah ya, karena ini bukan spesialis untuk bacokan. Dia tidak mempunyai power atau beratnya kurang ya, dia hanya spesialis untuk tusukan. Jadi yang kita pelajari bukan putaran seperti ini ya. Jadi kita belajar seperti ini ya caranya. Kita ada pergerakan putaran seperti ini. Nah, ini kita tusuk belakang, kita putar. Jadi tajamnya ada di sini seperti ini. Ini kita jadikan handle seperti ini. Nah, mungkin materi untuk pisau saya rasa cukup di situ dulu ya.
kita pahami bagaimana caranya dulu. Nanti kita mungkin akan perdalam lagi materi pisau ini seperti apa ya, juga bagaimana cara sembunyi senjata pisau ini nanti seperti apa, kita insya Allah akan bikin videonya lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.